Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa, Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas satu tema yang cukup penting sekali untuk kita ketahui, yaitu tentang larangan mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama banyak yang mendefinisikan tentang arti dari sahabat Nabi. Di antaranya itu seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata bahwa was-sahabi man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir rawi wa illam tatul suhbatuhu lahu wa illam yarwi anhu syai'a. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan Islam walaupun masa kebersamaannya dengan Nabi tidak dalam jangka waktu yang lama, dan walaupun dia tidak meriwayatkan satupun hadis. Nah, ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat Nabi SAW adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asah.
Jadi yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan Islam, walaupun diantarai dengan kemurtadan. Artinya antara jarak yakni ketika bertemu Nabi SAW dan kematiannya ini diselangi dengan kemurtadan, lalu dia masuk Islam lagi, maka dia pun masih dianggap sebagai sahabat. Nah, ini adalah dua definisi dari para ulama. Yang intinya yang dimaksud dengan sahabat Nabi SAW adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW ya, dan bermulazamah, yakni berinteraksi dengan beliau baik dalam jangka waktu yang lama ataupun bahkan sebentar. Atau orang yang meriwayatkan hadis atau bahkan tidak meriwayatkan hadis sama sekali. Pun demikian orang yang berperang bersama beliau ataupun tidak berperang bersama beliau. Atau orang yang melihat beliau walaupun belum bermajelis ilmu dengan beliau. Atau bahkan orang yang tidak melihat beliau dikarenakan buta, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, tidak melihat beliau, tapi apa? Tapi beliau membersamai, yakni sezaman dengan Nabi SAW. Nah, ini secara umum definisi dari sahabat Nabi SAW. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, apa keutamaan dari para sahabat Nabi SAW sehingga ini menjadikan kita memuliakan mereka, ya, mendoakan mereka karena keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Nah, salah satu hal yang bisa kita tergambar ya tentang keutamaan para sahabat dalam agama Islam ini. Contohnya ketika kita bertanya misalkan kepada non-muslim ya, orang-orang di luar Islam, siapa orang-orang terbaik dalam agama mereka? Maka pasti tentu jawabannya adalah yakni sahabat-sahabat Nabi mereka atau murid-murid Nabi mereka. Seperti misalkan di kalangan orang Yahudi, ya tentu yang paling terbaik adalah sahabat atau murid-murid Nabi Musa alaihissalam. Atau ketika ditanyakan kepada orang Nasrani, siapa yang terbaik? Tentu mereka akan berkata sahabat atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Itu hal yang pasti dijawab oleh mereka. Nah, ini pun gambaran kepada kita bahwa dalam agama Islam orang-orang yang terbaik ya dalam Islam adalah para sahabat Nabi SAW, karena beliau adalah sahabat langsung, berinteraksi langsung dengan Nabi SAW yang mulia. Ini pertanyaan dan jawaban ini sudah ya menjawab semua keraguan akan kemuliaan dari para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang termulia karena menemani Nabi yang mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW menekankan tentang keutamaan yang besar dari para sahabat Nabi SAW. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah orang-orang yang berada di zamanku, yaitu siapa? Para sahabat Nabi SAW. Lalu setelah mereka yaitu para tabi'in, lalu setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini menandakan bahwa para sahabat adalah orang-orang atau manusia-manusia terbaik, ya. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Apalagi ditekankan lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-100, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang agungnya kedudukan para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim.
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, ini para sahabat ya, yang mereka ikut perang Badar dan perang-perang yang lainnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini sudah sangat jelas sekali bagaimana kedudukan agung para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang telah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ayat ini saja sudah cukup menandakan bahwa para sahabat adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Pun demikian tadi hadis ya yang menjelaskan bahwa mereka adalah generasi terbaik yang Allah ciptakan ya sepanjang masa di muka bumi ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, lalu kita akan melihat para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertegas tentang kedudukan yang utama pada para sahabat Nabi SAW. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa tidaklah aku melihat orang yang tertimpa musibah berupa mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW, melainkan Allah akan tambahkan kepada para sahabat pahala di saat sudah terputusnya amal mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, melainkan Allah akan ganjar para sahabat dengan kebaikan meskipun mereka telah wafat. Jadi orang-orang yang mencela para sahabat ini secara tidak langsung ya mengalirkan pahala ya kepada para sahabat meskipun mereka sudah wafat. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan masih dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa manusia yang paling utama setelah kedudukan Nabi SAW adalah Abu Bakar. Kemudian setelahnya adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, kemudian setelahnya adalah Ali radhiyallahu anhum ajmain ya. Kemudian Imam At-Tahawi menyebutkan, kami Ahlus Sunnah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak melebih-lebihkan salah seorang dari mereka dan tidak membenci salah seorang dari mereka. Justru kami membenci orang yang membenci mereka. Kami mencintai para sahabat karena mencintai mereka merupakan bagian dari agama, iman, ihsan. Sedangkan membenci mereka ini merupakan bagian dari kekafiran, kemunafikan, dan perbuatan melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Jelas ya. Jadi intinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat akan keutamaan dan yakni kemuliaan para sahabat Nabi SAW, terutama yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan secara umum yakni para sahabat semuanya. Taib. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Islam menekankan atau melarang kita kaum muslimin mencela atau mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Karena hukum mencaci maki atau mencela para sahabat ini hukumnya haram dalam Islam. Mana dalilnya? Kita akan melihat ya dalil tentang hukum membenci para sahabat Nabi SAW sebagai satu keharaman. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa dulu pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma ya. Jadi ada semacamnya pertengkaran kecil ya di antara keduanya. Kemudian Khalid ini secara spontanitas mencaci Abdurrahman bin Auf, yang secara kedudukan Abdurrahman bin Auf ini lebih dahulu masuk Islam. Jadi ada keutamaan tersendiri pada diri Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Nabi SAW mendengar perkataan Khalid ya yang mencaci Abdurrahman bin Auf, maka Nabi SAW bersabda ini kepada para sahabat secara umum pada kala itu ya, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencaci salah seorang sahabatku
Karena seandainya seseorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, infak emas, ya, ini tidak menyamai pahalanya dibanding apa? Infak sebesarnya nih 1 mud, segenggaman tangan, ya, ini dari para sahabat Nabi SAW. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada seorang sahabat Nabi infaknya nih segenggam kurma atau segenggam gandum, beras misalkan, ini lebih baik, lebih utama ya pahala dibanding orang lain yang selain sahabat Nabi yang menginfakkan harta emas berupa segunung emas. Ini tidak akan menyamai ya pahala dari kebaikan para sahabat Nabi SAW. Jadi ini ada penekanan, tidak boleh bagi kita mencela, mencaci maki, membuka aib atau menjelek-jelekan para sahabat Nabi SAW, karena keagungan mereka ini di sisi Allah sangat agung, di sisi Nabi pun ya mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi, pun demikian di sisi atau di dalam agama Islam mereka memiliki kedudukan yang tinggi atau keutamaan tersendiri di dalam Islam, seperti itu. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Islam melarang siapapun dia ya untuk mencaci, mencela para sahabat Nabi SAW. Ini hukumnya adalah haram. Nah sekarang kaum muslimin rahimakumullah, apa alasan-alasan terperinci yang menjadikan kita haram ya mencela para sahabat Nabi SAW? Yang pertama, kata para ulama, ketika seseorang mencela para sahabat Nabi SAW, salah satunya atau keumuman para sahabat misalkan, maka ini termasuk ghibah yang dilarang. Jadi membicarakan aib sesama muslim secara umum, ini kan sesuatu yang dilarang. Bagaimana ketika yang dibicarakan adalah sahabat Nabi SAW, tentu lebih dilarang lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ya perbuatan ghibah siapapun itu? Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik kepadanya. Jadi secara umum kita dilarang, apalagi yang dibicarakan adalah para sahabat Nabi SAW, tentu larangannya lebih dahsyat. Yang kedua, kenapa kita dilarang mencela para sahabat? Karena Allah telah meridhoi mereka. Jadi ini seakan-akan kontradiksi. Satu sisi Allah ridho kepada mereka, sisi lain kita mencela mereka. Ini satu hal yang tidak mungkin terjadi, ya. Jadi menunjukkan bahwa kita tidak ridho ketika Allah ridho kepada mereka. Seperti itu. Maka jangan sampai kita mencela para sahabat Nabi SAW karena mereka sudah diridhoi oleh Allah. Maka kita pun harus ridho, bahkan harus mendoakan mereka. Kita lihat di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fatan qariba. Sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, yaitu baiat ridwan ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan berikan balasan berupa kemenangan yang dekat. Jadi jelas Allah ridho kepada mereka, maka kita pun harus ridho kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah ini yang selanjutnya, alasannya adalah karena adanya perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun memerintahkan kita agar memintakan ampun kepadanya untuk para sahabat Nabi SAW. Seperti itu disebutkan di dalam ayat ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah generasi para sahabat ya, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ini para sahabat Nabi SAW. Jadi kita diperintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah, mendoakan para sahabat Nabi SAW yang mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Yang selanjutnya, alasan kenapa haram mencela para sahabat, karena Allah melaknat orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim disebutkan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia, ya. Ini jelas sekali. Ini kalau kita mendengar hal ini, pasti tidak mungkin bagi kita untuk mencela para sahabat Nabi SAW, karena siapa yang melakukannya, dia mendapatkan laknat dari Allah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya sekarang kita akan berbicara tentang bahaya mencela sahabat Nabi SAW. Ya, apa bahayanya seseorang ketika dia mencela sahabat Nabi? Yang pertama, mencela sahabat Nabi sebagai tanda kerendahan pelakunya. Artinya dia seperti orang rendahan saja, ya, mencela orang lain, apalagi yang dicela siapa? Para sahabat Nabi SAW. Dan juga termasuk bid'ah dalam agama, ya, sesuatu yang tidak dikenal di zaman Nabi, ya, ini saling mencela satu dengan yang lainnya dan terus menerus seperti itu. Karena ketika terjadi perselisihan tadi kan langsung diingatkan oleh Nabi dan sadar. Namun ini kebanyakan orang ketika mencela ini menjadi hal yang terus menerus, ya, terjadi. Kemudian bahaya dari mencela sahabat Nabi SAW berarti dia telah mencela saksi Al-Quran dan hadis, ya, yang bisa membawa pelakunya kepada yakni kezindikan, penyimpangan yang dahsyat sekali kezindikan ini. Disebutkan ya oleh Imam Abu Zar'ah Ar-Razi rahimahullah, jika kamu melihat seorang melecehkan seorang sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang zindik, ya. Karena menurut kita Rasulullah adalah benar, Al-Quran adalah benar, sedangkan yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat. Ya, jadi mereka hanya ingin mencela para saksi kita, karena menghancurkan Al-Quran gimana caranya? Maka mereka hancurkan saksi-saksi penyampai Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat. Sehingga dengan hancurnya reputasi para sahabat, nanti orang akan meragukan Al-Quran, apalagi hadis Nabi SAW menurut orang-orang zindik tersebut. Nah ini, jadi orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW ini termasuk apa? Orang-orang zindik, orang-orang yang rusak, ya, dalam akidahnya seperti itu. Kemudian orang yang mencela para sahabat Nabi SAW berhak mendapatkan hukuman, ini dari pemerintahan Islam tentunya. Minimal dia mendapatkan hukuman takzir, dicambuk, ya, atau dipenjara, atau apapun itu yang membuat dia tidak melakukan lagi di kemudian hari. Kemudian tadi dalam hadis, ya, orang yang mencela para sahabat Nabi SAW dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Apa yang dimaksud laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang mau dijauhkan dari rahmat Allah? Semua kita butuh rahmat Allah, ya. Nah, orang yang mencela sahabat Nabi dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dari keberkahan, ya, dalam hidupnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, mencela sahabat Nabi berarti menuduh Rasulullah SAW sebagai pribadi yang buruk. Kenapa demikian? Karena beliau dikatakan memiliki sahabat-sahabat yang buruk, sahabat-sahabat yang fasik, ya, sahabat-sahabat yang tercela. Karena satu istilah yang sudah masyhur di kalangan manusia, bahwa seseorang akan menjadi baik ketika sahabat-sahabatnya baik, dan orang dianggap buruk, ya, ketika sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang buruk. Nah, ketika seseorang menganggap bahwa para sahabat buruk, ya, kemudian mencelaknya, mencaci maki dan sebagainya, berarti Rasulullah SAW pun adalah pribadi yang buruk karena ditemani oleh para sahabat yang buruk seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang istilahnya tidak layak, ya, disematkan kepada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang buruk. Ini tidak boleh, ya. Maka kita harus meyakini beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki pribadi yang baik. Karena apa? Karena beliau pun memiliki sahabat-sahabat yang baik, yang terbaik bahkan seperti itu. Taib kaum muslimin rahimakumullah,
Kemudian pembahasan yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang hukum ya pribadi orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada rinciannya. Ya, ada beberapa keadaan. Jadi dihukumi seorang yang mencela Nabi ini dilihat dari keadaannya. Yang pertama, ada orang yang sekedar mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ikut-ikutan, ya, karena lingkungannya misalkan kebanyakan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama di sini memperselisihkan tentang status orang seperti itu. Ya, harus dilihat apakah dia melaknat para sahabat Nabi karena ikut-ikutan atau memang karena keyakinan tentang bahwa itu sesuatu yang diperintahkan, misalkan seperti nanti kita akan rinci. Jadi ini orang ini harus dirinci. Kalau kelihatan ini orang kayak ikut-ikutan seperti itu, harus diyakinkan. Kemudian keadaan orang yang mencela sahabat Nabi dengan keyakinan bahwa Ali adalah Tuhan, misalkan ada kan di dalam firqah Syiah, firqah gulat ya, artinya firqah yang berlebih-lebihan dalam memuja Ali sampai menuhankan Ali ya, seperti itu. Atau menganggap Ali sebagai nabi misalkan. Maka otomatis ini kesepakatan para ulama, ia telah kafir ya. Ia telah kafir dengan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya orang yang mencela sahabat karena keyakinan akan kekafiran para sahabat. Jadi mereka mencela karena para sahabat kafir, murtad dari Islam. Maka orang seperti ini ia dihukumi sebagai kafir berdasarkan ijma para ulama. Kemudian selanjutnya, orang yang mencela sahabat seluruhnya dengan keyakinan bahwa seluruh sahabat ini adalah orang-orang fasik, maka orang seperti ini pun dihukumi sebagai kufur ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian ada juga orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan bahwa mencela mereka ini termasuk bagian dari ibadah. Ya, seperti orang-orang Syiah Rafidhah ya, yang setiap waktunya mereka ya taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini keyakinan yang menyimpang sekali. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mencela sahabat dengan celaan yang tidak merusak keadilan atau agama mereka. Seperti misalkan menyatakan bahwa Abu Sufyan orang yang bakhil tanpa menafikan kesahabatan Abu Sufyan ya. Pun demikian mengatakan Abu Hurairah orang yang suka makan misalkan. Maka ini tidak termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari ruang lingkup Islam. Tapi apa? Tapi mereka harus dihukum, ditakjir ya. Bisa jadi tadi misalkan dihukum cambuk, penjara dan sebagainya ya, sebagai bentuk supaya mereka jerak ya, tidak melakukan hal tersebut lagi di masa yang akan datang. Pun demikian orang yang mencela istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tadi dilihat kalau dia mencela istilahnya bahwa Aisyah misalkan telah berzina, padahal Allah telah menyatakan suci ya, bahwa Aisyah tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, orang yang mengatakan Aisyah telah berzina dan sebagainya, ini dihukumi sebagai orang yang kafir ya. Atau tadi misalkan para istri Nabi semuanya telah kufur ya, telah murtad, sama. Orang seperti itu yang mengatakan seperti itu, maka apa? Dianggapnya telah kufur atau keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim ya, memiliki pribadi yang istimewa, memiliki pribadi yang baik ya, akhlak mulia, maka hendaknya kita pandai-pandai dalam menjaga lisan kita. Ya, seorang pribadi muslim ini tidak mungkin mudah mencela, mencaci maki ya. Kepada sesama muslim saja kita tidak boleh. Kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang yang beriman itu orang yang tidak suka mencela, ya, tidak suka melaknat, tidak suka menambah kata-kata keji atau perbuatan keji, dan tidak suka menjadi orang yang tidak punya rasa malu seperti itu. Jadi hendaknya apa? Kita jaga lisan kita. Mencaci maki kepada sesama muslim saja kita tidak boleh, itu bukan akhlak seorang muslim. Apalagi kalau mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali ya dari tuntunan Islam yang mulia ya. Nah
Inilah ya satu pembahasan yang mengingatkan kita agar kita pandai-pandai dalam menjaga lisan, ya. Jangan sampai kita mudah mencela para sahabat, istilahnya sesama Islam saja kita tidak boleh, ya. Harus pandai-pandai menjaga lisan kita, karena semua perkataan kita, semua perbuatan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.